Selamat pagi Bu Ranti. Ya, selamat pagi Pak Wayan. Gimana kabarnya? Ya, saya baik Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik juga. Saya juga lebih bersemangat hari ini karena akan melakukan supervisi kepada Ibu Ranti terkait dengan percakapan kucingnya. Nah, sebelum kita Ibu Ranti memulai percakapan kucingnya, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Ibu yang terkait dengan rubrik penilaian. Yang pertama itu ada kehadiran penuh terpresent, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut yang mana yang ingin Ibu Ranti kembangkan? Ya, baik Bapak ya, nanti pada saat saya melaksanakan sesi coaching dengan rekan sejawat, adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu nantinya saya mampu mendengarkan secara aktif dan juga mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, indikator ketercapaian tujuannya apa saja Bu Ranti? Ya, baik Pak ya, nanti indikator ketercapaian tujuannya yaitu saya bisa mendengarkan coach saya secara penuh, secara aktif seperti itu, dan juga nanti pada saat sesi coaching dilakukan saya mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu dan pertanyaannya tidak tertutup, jadi pertanyaan itu tidak berulang-ulang. Baik Bu Ranti, perlu saya sampaikan lebih awal lagi bahwa kriteria penilaian itu saya tulis dari skala 1 sampai 4. Jadi untuk catatan Ibu nanti biar lebih paham. Baik, karena Ibu sudah siap untuk melakukan coaching? Ya, sangat siap Pak. Kita akan mulai melaksanakannya. Kemudian saya akan sebagai supervisi akan mengamati percakapan antara coach dan coachnya. Ya, baik Pak. Selamat pagi Pak Depa. Selamat pagi Bu Ranti. Ya, bagaimana kabar Bapak hari ini? Hari ini sangat baik Bu Ranti. Bagus sekali ya, syukurnya kita dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Nah Pak Depa, apa sih yang akan kita bicarakan atau tujuan percakapan kita pada hari ini? Sebenarnya saya ingin bercerita dengan Bu Ranti ya, Ya. karena ada beberapa masalah yang saya alami di sekolah, terutama masalahnya adalah terletak pada motivasi siswa saya dalam belajar. Akhir-akhir ini agak mengalami penurunan Bu Ranti. Bisa Bapak ceritakan penurunan belajarnya itu seperti apa, dari yang sebelumnya bagaimana dan sekarang jadi seperti apa? Oke, mungkin penurunannya yang lihat memang kalau kita lihat dari hasil belajar memang menurun, dan setelah saya amati ternyata yang menyebabkan hasil belajarnya rendah itu memang adalah motivasinya. Jadi siswa saya itu kadang-kala dia agak sedikit males dia untuk mengerjakan sesuatu, untuk mengerjakan PR itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya anggap sebagai motivasinya dia rendah. Dan kadang-kala juga di kelas itu mungkin ya kita sebagai guru kan bisa melihat ya. Jadi siswa kita itu kayak kurang bersemangat dan kurang termotivasi, entah apa mungkin yang menyebabkan gitu. Ya, berarti Bapak melihat siswa Bapak kurang bersemangat ketika Bapak mengajar, seperti responnya mereka agak kurang seperti itu ketika mengikuti pembelajaran seperti itu ya. Ya Bapak, menurut Bapak apa sih yang bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan semangat peserta didik, atau apa sih yang menjadi masalah mereka sebenarnya utamanya dulu nih, sehingga motivasinya menurun? Menurut Bapak itu apa sih yang menyebabkan motivasi mereka menurun seperti itu? Kalau menurut saya pribadi ya mungkin lebih ke dari motivasi ekstrinsik ya. Jadi kalau mungkin dari dalam diri mungkin motivasinya dia sebenarnya ada menurut saya. Mungkin motivasi ekstrinsiknya yang kurang. Mungkin kalau saya bisa berefleksi, mungkin apakah dari pembelajaran yang saya lakukan atau saya berikan mungkin kurang menarik atau misalnya membosankan, bisa saja ya. Karena memang akhir-akhir ini belakangan saya memang agak sedikit sibuk dengan pekerjaan lainnya selain mengajar di kelas. Jadi ya mungkin saya rasa itu mungkin bisa jadi faktor penentunya gitu. Berarti Bapak merasa juga dari lingkungan dan juga dari Bapak sendiri seperti itu ya, pembelajarannya kurang aktif dan inovatif mungkin seperti itu Pak ya. Nah, menurut Bapak sendiri untuk mencapai tujuan yang tadi sebelumnya kita bicarakan, posisi Bapak itu sekarang dari skala 1 sampai 10 Bapak berada di posisi mana? 1 sampai 10 ya? Kalau saya bisa menggambarkan diri saya, mungkin ya masih berada di posisi 6 berarti akhir-akhir ini ya. Karena memang banyaknya kesibukan, apalagi kan
beban sebagai guru itu tidak hanya mengajar ya berarti, tapi kan ada juga beban tambahan lainnya seperti saya jadi operator sekolah, dan saya juga ada tambahan tugas lainnya yang wajib saya lakukan. Ya, berarti Bapak merasa Bapak ada di posisi 6 karena beberapa faktor dan ada karena adanya tugas tambahan seperti itu Pak ya. Nah, kekuatan dalam diri Bapak apa sih kelebihan yang Bapak miliki sehingga nanti mampu untuk mencapai tujuan yang kita inginkan? Sebenarnya kelebihan dari dalam diri saya itu adalah saya mungkin orang yang mampu untuk berefleksi dengan diri sendiri ya. Jadi saya tidak akan sungkan untuk menyalahkan diri saya sendiri atas apa yang terjadi dengan siswa saya. Jadi ketika saya bisa melakukan refleksi, otomatis saya akan bisa juga meningkatkan apa yang kurang dan apa yang masih belum tercapai dalam pembelajaran saya di kelas. Ya, berarti Bapak memiliki kelebihan yaitu mampu merefleksi diri, yaitu kelebihan yang sangat luar biasa Pak ya, karena tidak semua orang mampu untuk berefleksi tentang dirinya. Ya, terkait dengan kelebihan yang sudah Bapak miliki, ada tidak gangguan atau hambatan yang Bapak rasakan sehingga tujuan yang Bapak inginkan itu belum bisa tercapai? Kalau dari segi hambatan mungkin yang saya ceritakan tadi ya, karena yang sebelumnya kan ya, kalau misalnya tidak ada beban kerja, kalau kadang-kadang ada beban kerja, kita kadang-kadang pikiran kita itu terbawa. Jadi saat kita mengajar kita masih memikirkan beban-beban kerja. Ya, tidak fokus seperti itu padahal ya. seharusnya kita menjadi seorang guru kan harusnya kita pada saat di kelas ya kita mindfulness di kelas mengajar gitu. Jadi mungkin itulah hambatannya sedikit sekali berat tersebut. Iya. Wajar Pak ya, setiap tujuan itu pasti selalu ada hambatan seperti itu. Nah, dari beberapa hambatan yang sudah ada, apakah Bapak sudah memiliki rencana untuk mengatasi masalah, anggaplah masalah seperti itu ya, hambatan yang Bapak alami? Sudah memiliki tujuan atau ide-ide mungkin? Mungkin ya seperti yang saya katakan tadi, akan masalahnya adalah beban kerja. Jadi sebisa mungkin saya harus bisa pada saat di kelas itu fokus untuk mengajar, dan bagaimana juga persiapan sebelum masuk ke kelas. Jadi saya harus bisa membagi waktu, mungkin mengatur waktu agar bagaimana perencanaan saya sebelum masuk ke kelas itu akan lebih bagus. Nanti kan bisa saya mungkin mencari referensi di internet gitu, bagaimana sih cara meningkatkan motivasi, atau mungkin dengan cara memberikan media pembelajaran yang menarik, atau misalnya dengan model-model yang menarik, mungkin itu yang akan bisa saya lakukan nanti. Ya, bagus sekali Pak ya, mencari media-media yang menarik ya, karena kita mengajar di sekolah dasar tentunya siswa itu pasti senang dengan media-media yang menarik. Bagus sekali Pak. Nah, nanti misalnya pada saat Bapak sudah melaksanakan tujuan tersebut, rencana-rencana tersebut, nah tujuan atau ukuran keberhasilannya itu apa menurut Bapak? Ukuran keberhasilannya mengembalikan motivasi siswa. Jadi pada saat siswa saya mungkin sudah terlihat aktif di kelas, dan saya melihat dia rajin angkat tangan, mengerjakan tugas yang saya berikan, dia forum mukanya mungkin dengan senang, dan hasil belajarnya mungkin meningkat. Itu mungkin yang menjadi tujuan akhir. Berarti yang menjadi ukuran keberhasilan Bapak nanti adalah kembali bersemangatnya siswa, siswa menjadi lebih aktif, angkat tangan seperti itu Pak ya. Ya, bagus sekali. Nah, kapan rencananya Bapak akan merealisasikan rencana Bapak tersebut? Mungkin sesegera mungkin ya, karena ini merupakan sesuatu yang harus segera diperbaiki. Jadi setelah mungkin beban kerja saya agak berkurang sedikit, saya akan melakukan ini dengan segera mungkin minggu depan. Ya, bagus sekali ya Pak, sudah mulai minggu depan. Nah, pada saat nanti Bapak akan melaksanakan rencana tersebut, dukungan dari siapa atau dukungan apa yang Bapak butuhkan agar rencana ini dapat lebih maksimal terlaksananya seperti itu? Mungkin saya perlu dukungan dari teman-teman teman-teman rekan sejawat, dan pastinya ibu kepala sekolah, karena mungkin saya akan banyak berkomunikasi, meminta pendapat dari teman-teman, dan dari ibu kepala sekolah juga dalam melakukan atau merancang pembelajaran berbasis media, pembelajaran yang menarik, atau mungkin menggunakan model pembelajaran yang menarik. Iya, berarti dukungan yang Bapak butuhkan itu dari hampir semua warga sekolah seperti itu Pak ya. Ya, berarti berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Nah, semoga nanti rencana Bapak ini dapat berjalan dengan lancar.
Dan nah sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak, dari percakapan yang sudah kita lalui, apa sih yang sudah Bapak bisa ambil pelajaran atau apa yang dapat Bapak pelajari dari sesi kita kali ini percakapan kita? Ya, mungkin yang bisa saya pelajari yang pertama, seberapapun beban kerjaan yang ada di luar jam mengajar siswa, pada saat di kelas kita harus lupakan itu, kita harus tetap fokus mengajar pada siswa kita. Kemudian juga bagaimana kita bisa menyiapkan model-model atau media pembelajaran yang menarik bagi siswa untuk meningkatkan motivasi mengajar siswa. Ya, bagus sekali, berarti Bapak sudah menemukan apa yang kita pelajari, yaitu hadir secara penuh gitu, dan juga menyediakan media-media yang ya baik Bapak. Mungkin ada yang ingin Bapak konsultasikan lagi dengan saya atau bagaimana? Mungkin hari ini cukup sekian dulu, nanti mungkin kalau ada apa lagi saya akan minta waktu lebih dengan Ibu untuk berkonsultasi. Ya. Terima kasih Ibu Ratih tadi sudah melakukan coaching dengan penguatan sejawatnya. Kemudian dari hasil observasi itu dapat saya sampaikan sebagai berikut. Dan ingin ada beberapa yang saya tanyakan. Yang pertama adalah apa yang sudah Ibu Ratih lakukan pada saat coaching yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Ibu Ratih tadi? Baik Pak ya, terima kasih. Yang sudah saya lakukan yang memperlihatkan ketercapaian dari indikator yang ingin saya kembangkan, yaitu sebelumnya saya mengatakan kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif. Nah, pada saat sesi coaching tadi saya sudah mendengarkan coach saya bercerita seperti itu, dan saya merespon dengan baik. Dan juga dalam kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, saya sudah bertanya seperti itu, dan coach juga merasa nyaman seperti itu bercerita dengan saya, dan pertanyaan-pertanyaannya itu mampu membuat saya dan coach itu bercerita mengalir seperti air seperti itu. Iya, sekali berarti. Dan beberapa yang perlu disampaikan menurut catatan dari observasi tadi, bahwa kehadiran penuh Ibu Ratih atau present itu sudah dilakukan, kemudian sudah mampu mendengarkan secara aktif, bahkan sampai mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, di sini juga saya lihat Ibu Ratih sudah melakukan hal itu. Kemudian kata kunci yang disampaikan oleh kunci, Ibu Ratih sudah mampu menangkap itu, kemudian menanyakan, dan itu adalah ciri dari mendengarkan aktif. Dan itu sudah Ibu Ratih lakukan. Kemudian saya lihat juga di sana adalah Ibu sudah melakukan coaching dengan alur cerita. Tapi sudah bagus sekali. Nah, mohon ditingkatkan lagi dan dipertahankan kalau bisa ditingkatkan lagi sehingga coachingnya lebih ringan, lebih nyaman. Iya. Nah, itu yang saya sampaikan dapat catatan tadi. Kemudian yang terakhir Ibu Ratih ya. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil percakapan kita? Ya baik Pak ya, kalau dalam diri saya sendiri nantinya saya ingin memiliki ketiga kompetensi seperti itu. Yang pertama tadi kan kehadiran secara penuh, yang lebih ingin saya tingkatkan lagi, lalu mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot, lalu serta mendengarkan coaching secara aktif seperti itu. Ya, bagus sekali. Semoga ke depan nanti ketiga penilaian ini, ketika kompetensi coaching ini dapat Ibu Ratih kembangkan. Terima kasih Ibu Ratih. Selamat. Ya.